Halo teman-teman, apa kabar? Wah, ketemu lagi nih di sini. Ima Afternoon Talk. Hari ini kita akan ngobrol seru dengan Aldis. Halo Misi, apa kabar? Kita akan ngobrol seru dengan Aldis nih ya. Seputar tips gimana caranya kita ngatur nutrisi makanan, minuman. Halo Wincan, selama puasa. Dan ada banyak pertanyaan yang aku udah pengen nanyain ke Aldis. Terutama sekarang ini kan beda ya. Beda banget. Mana kita lagi pandemi COVID. Udah berapa bulan ada teman-teman yang udah 2 bulan nggak kerja di kantoran? Ya ya, ya. Aku juga. Kita nunggu. Uh, halo halo. Kita nunggu narasumber kita pada sore hari ini. Jangan lupa nanti akan ada voucher dari Nutrifood yang akan dibagikan di akhir acara. Jadi jangan kemana-mana. Kita tunggu kehadiran narasumber kita, Aldis. Mana nih Aldis? Belum ada kayaknya. Aldis belum masuk ya. Jadi teman-teman, sambil nungguin, kita akan bincang-bincang dengan ahli nutrisi dari Nutrifood. Teman-teman ada yang pakai produknya Nutrifood nggak? Aku sih banyak banget. Hai Caca, apa kabar? Um, aku sih banyak banget ya. Terutama karena aku tuh demen ngopi. Tapi kalau ngopi-ngopi gitu kan suka gulanya juga mesti banyak ya. Karena aku juga nggak gitu demen pahitnya. Cuman kepingin dapet smellnya. Nah ini Nutrifood di join kayaknya. Kita ajakin ya. Hai Mbak Sali, bukannya lagi mau live juga? Apa kabar? Nah, Aldi sudah Halo muncul. Pak, Halo, apa kabar? halo, baik. Apa kabar Pak Lorenz? Baik. Work from home nih. Iya, udah mau masuk minggu ke-8 nih. Iya kan, mau 2 bulan kan? Iya, udah mau 2 bulan. Puasa Udah, lancar? alhamdulillah lancar. Lancar. Tapi lama-lama tuh ini juga ya, maksudnya kangen juga nih, kayak suasana di kantor, hiruk pikuknya. Banget, banget. Udah lama nggak Udah kumpul-kumpul mulai, juga udah kan? mulai office sick, bukan homesick, office sick. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol nih seputar eh, pandemi ini kan ya. Kan kita udah hampir Yes, dua yes. bulan. Udah hampir 2 bulan kita work from home juga, di rumah aja. Dan sekarang kita sedang memasuki puasa nih. Iya, iya, iya. Eh, dulu, dulu nih, tonton yang lalu nih, sebelum sebelum pandemi nih, tonton lalu sebelum pandemi ini, kita kerjanya kalau puasa itu kerjanya diundangin buka puasa nggak sih? Bukber Undangin ya. buka puasa, makan di sini, makan di situ. Terus kalau aku sih bukannya tambah kurus tapi tambah gemuk ya sebetulnya. Tapi Oke, dengan adanya di rumah aja, tentu kebiasaan puasa kita akan berbeda kan. pasti. Nah, Ya, boleh dong aku dikasih tips gimana caranya supaya aku puasanya bisa lancar juga, tapi asupan giziku, nutrisiku juga tetap baik karena aku butuh nutrisi kan. Aku nggak makan selama sekian jam, tapi aku juga di satu sisi harus menjaga staminaku, aku harus menjaga daya tahan tubuhku supaya aku nggak gampang sakit nih. I see, Nah, I see. gimana tuh?
Cuman menarik sih ya Pak. Maksudnya di momen seperti ini di puasa tahun ini lah ya terutama memang kita tuh suasananya beda karena di satu sisi Banget. teman-teman sedang menjalankan ibadah puasa, tapi satu sisi juga kita dalam kondisi lagi di tengah-tengah pandemik nih, tengah-tengah pandemik COVID-19. So sebenarnya concernnya jadi double, jadi ada double concern. Pertama kalau puasa doang memang tanpa pandemik pun ketika kita puasa itu udah terjadi perubahan pola hidup kan, terjadi perubahan pola hidup dari pola makan, pola tidur aja berubah gitu kan, yang biasanya subuh-subuh misalnya nggak bangun sepagi gitu jadi lebih pagi bangunnya. Terus pola aktivitas juga akan berkurang. Plus lagi sekarang lagi pandemi, so jadi double tuh concernnya. Bener sih Pak, maksudnya ketika puasa pola makan tuh harus benar-benar dijaga karena juga satu sisi kita menjaga supaya tubuh kita tuh lebih imunnya lebih kuat, terutama di tengah pandemi ini gitu. Jadi memang bisa dibilang tipsnya itu kalau aku rangkum itu ada 3 hal sih Pak. Ada 3 poin utama nih dari segi pola makan. Dari kalau aku tuh biasanya bilangnya adalah food resolution. Jadi food resolution, terus ada physical activity resolution, sama satunya lagi itu lebih ke mindset resolution atau perubahan pola pikir dan juga sudut pandang kita. Jadi kayak tiga resolution itu yang sebenarnya harus kita mulai tumbuhkan. Jadi walaupun ini kita udah mau masuk agak tengah-tengah puasa, tapi yang apa juga ya, maksudnya nggak terlambat lah untuk menerapkan tiga perubahan resolution ini gitu. Seperti itu sih Pak. Oke, kita bahas satu-satu deh ya. Boleh. Pola makan nih, Ya, pola makan. ya. Ada tadi yang barusan nanya tuh, pola makannya sama nggak? Asupan nutrisinya harus sama nggak kalau puasa sama nggak puasa gitu? Ya, oke. Pola makan. Jadi Jadi gimana pola makannya nih? Oke, kalau untuk pola makan, sebenarnya banyak orang tuh fenomenanya gini, kalau lagi puasa itu cenderung takut ya, khawatir kalau dia tuh kurang nutrisi. So, impact-nya adalah, jadi menarik nih, ada penelitian, penelitian tahun 2017-an sebetulnya, itu dia meneliti daerah Timur Tengah, jadi negara-negara yang memang banyak pengaruh agama Islam dan juga berpuasa. So, di penelitian itu bilang, kalau kan teorinya kalau berpuasa itu sebenarnya harusnya bisa ibaratnya kayak detox lah, badan kita tuh jadi lebih bagus, kondisinya metabolisme lebih bagus, profil kolesterol membaik, berat badan harusnya jadi lebih ideal gitu ya, karena kan asupan kalori berkurang. Tapi ternyata di penelitian itu hasilnya tuh malah kebalikan Pak. Jadi malah di penelitian itu bilangnya tuh kalau subjek yang berpuasa ternyata malah tend to lebih buruk profil berat badannya dan juga profil kolesterolnya malah lebih buruk. Nah itu ternyata ketika dianalisis hubungannya tuh bukan karena puasanya, tapi karena mindset orangnya. Jadi ketika dia berpuasa, orang tuh cenderung pertama ngerasa dia itu butuh rewarding. Dia butuh rewarding karena udah nggak puasa nih, ya 12 jam nggak puasa, terus dia butuh kayak udah accomplish something, terus dia jadi pengen reward dirinya. Yang kedua dia takut bahwa dirinya akan kekurangan nutrisi. Padahal sebenarnya dengan kita pola makannya itu sahur dan juga berbuka dengan gizi yang seimbang, itu harusnya kita nggak perlu takut kalau kita tuh kekurangan nutrisi tanpa melebihkan porsinya. Tanpa melebihkan porsi dari isi makanan itu. Jadi sebenarnya pertama yaitu fenomena itu cukup menarik, itu jadi insight juga untuk kita coba lebih melek lagi bahwa sebenarnya puasa itu bukan berarti kita harus lebih meningkatkan kuantitas makan pada saat berbuka. So sebenarnya kalau kita ngomongin puasa itu kan ada 2 kali makan ya, buka dan juga sahur. Nah 2 kali makan itu yang sebenarnya, atau beberapa ada yang nyemil-nyemil juga di sela-sela antara buka dan juga sahur ya, sebelum tidur atau misalkan sebelum atau setelah tarawih. Nah jadi pola makan itu yang harus benar-benar dijaga. Nah enaknya kalau pada saat puasa itu karena waktu makan lebih teratur, harusnya lebih gampang buat dijaganya. Karena kan nggak sering ketika kita nggak puasa, makanya bisa lebih kepantau lah ketika kita itu justru berpuasa. Paling gitu. Nah nanti kalau misalkan nanti kita coba diskusi lagi ya lebih lanjut ya kayak gimananya gitu lah Pak. Nah, aku tertarik tuh. Soalnya kita biasanya kalau puasa kan balas dendam ya isinya ya. Habis Ya, puasa kebanyakan mindsetnya gitu. Satu, kalau aku ngelihat nih ya, dari pengalamanku nih, buka puasa itu kita makanannya lebih banyak berlemak-lemak. Mungkin itu yang bikin kita lebih banyak kolesterolnya ya, dan lebih cepat naik beratnya. Terus kedua, kan butuh energi. Jadi aku minumnya yang manis-manis ini, jadinya. Okay. Jadi balas dendamnya itu karena berasa, aduh, ntar gua kekurangan energi,
gue cari minuman yang manis-manis atau makanan yang manis-manis, dan makanannya yang mesti bikin aku energi yang hilang yang selama puasa ini, terus gue Kurang ya. tumpukin di situ gitu, buat simpan buat besok puasa lagi. Ternyata nggak benar ya dari omongannya Aldis tadi, yang penting adalah kualitasnya bukan kuantitasnya ya. Ya, jadi ini Pak Loren tuh menyuarakan suara orang-orang Indonesia yang seutuhnya nih kayaknya ya. Jadi memang kalau Pengalaman soalnya. biasanya nih, biasanya orang kalau buka puasa itu pertama makanan yang biasa dimakan ketika tajil itu apa sih? Yakin deh, pasti selalu ada gorengan. Gorengan, habis itu kolak ya. Ya, Kolak, es timun suri tapi pakai sirup. oke. Sirupnya banyak gitu. Jadi kalau dari makanan itu gorengan tuh jadi menu yang paling wajib biasanya. Terus dari minuman tuh nggak cukup satu jenis biasanya kalau orang Indonesia. Jadi udah minum teh manis, dia pasti butuh lagi minuman yang lain, misalkan es timun suri, kolak dan lain-lain. Nah di sini sebetulnya ada hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita berpuasa pun anjuran asupan makanan tuh harus tetap dijaga. Salah satunya adalah yang orang cenderung bablas ketika berpuasa itu adalah terkait dengan batasan gula garam lemak gitu. Jadi mungkin Pak Loren juga familiar ya dengan anjuran batasan gula garam lemak yang sebenarnya itu diterapkan untuk masyarakat umum, untuk seluruh kalangan, termasuk juga pada saat kita berpuasa. Nah, terus pertanyaannya lah, terus kalau kurang gula gimana? Ya sebenarnya kan di situ bukan berarti kita tuh sebenarnya nggak makan gula sama sekali, ada batasannya yang perlu kita aware sebenarnya. Jadi kalau gula itu sekitar 4 sendok makan, garam itu sekitar 1 sendok teh, dan lemak sekitar 5 sendok makan sehari. Nah itu ketika berpuasa tetap juga harus kita jaga. Artinya jangan sampai ketika berbuka, let's say misalkan langsung makan kolak sama es timun suri plus teh manis, itu kan udah kalau totalin tuh gulanya tuh udah lebih dari 5 sendok makan tuh kalau 3 porsi minuman, apalagi kalau porsinya besar gitu. Berarti kan udah berlebih tuh. Terus lemaknya misalkan langsung makan gorengan 2 biji gitu kan. Terus udah gitu lauk makan utamanya juga langsung makanan-makanan bersantan dan misalkan makanan-makanan gulai atau makanan-makanan misalkan yang lemaknya juga banyak. In total misalkan ketika berbuka aja lemaknya tuh udah dikonsumsi lebih dari 7 sendok makan. Artinya jatah yang harusnya dikonsumsi sehari itu udah langsung habis pada saat berbuka gitu. Nah, ini sebenarnya yang dikarenakan salah satunya karena orang tuh merasa kalap dan juga ya gitu merasa takut bahwa tubuhnya akan kekurangan nutrisi gitu. Padahal kan sebenarnya ketika kita ngomongin gula gitu juga sebenarnya kan yang kita butuhkan tuh bukan gulanya, tapi karbohidratnya. Nah, makanya kalau kita ngomongin anjuran pola makan pun baik ketika berbuka ataupun ketika sahur, karbohidrat itu selalu yang harus ada. Tapi yang disarankan adalah karbohidrat kompleks. Kenapa? Karena dia itu tinggi serat, terus juga dia itu bikin sensasi kenyang yang lebih lama dibandingkan karbohidrat sederhana gitu. Nah, dan tambahannya kalau misalkan lagi takjil itu memang dianjurkan juga kan mengonsumsi yang manis-manis. Nah, yang manis-manisnya ini yang sebenarnya harus dijadikan perhatian bahwa gini, kita konsumsi manis tujuannya adalah untuk mereplace energi secara instan, tapi jangan sampai kelebihan gitu. Dan kalau bisa sumber manisnya itu adalah bukan yang cuma isinya tuh gula aja, tapi sumber manis yang juga punya kandungan nutrisi lain, misalkan buah-buahan, dia kan manis, tapi juga dia mengandung fiber, serat pangan yang baik buat pencernaan, terus dia juga mengandung vitamin dan mineral gitu. Dibandingkan dia katakanlah cuma minum gula pasir dan juga teh doang gitu. Tapi lebih bagus misalkan buah-buahan seperti kurma atau ya anggur atau buah-buahan lainnya lah, pisang gitu. Cuman kalau makan buah kan nggak berasa tajil. Ya, mungkin karena sensasinya kurang ya. Nah, ada juga caranya sebenarnya kalau aku saranin ketika berbuka itu pilih yang memang kalau misalkan tetap pengen mengolah makanan atau mengonsumsi makanan-makanan olahan yang temanya sangat tematik dengan puasa, suasananya dapet gitu ya, kolak lah, sirup blewah lah,
itu bisa juga disiasatin dengan pilih gulanya yang lebih rendah kalori, atau pilih alternatif lain yang kira-kira bisa tidak membebankan asupan kelebihan gulanya gitu. Jadi atau misalkan nih yang biasanya gulanya itu 1 sendok makan ganti jadi cuma 1,5 sendok makan. Kalau kurang manis gimana? Ganti pakai gula rendah kalori aja. Itu juga salah satu cara yang bisa diterapin sebenarnya. Jadi kita juga nggak akan bablas tuh. Itu bener, bener kali ya. Karena kan kita juga nggak bisa ngukur kan ya. Kalau kita udah makan kolak segala macam itu kan udah lebih dari 4 sendok sebetulnya. Anjuran ya, ya bisa jadi lebih dari Anjurannya. anjuran Terus ya. Betul. belum lagi malamnya masih kepingin ice blended lagi. Habis itu makan sahurnya Ngopi jadi biasanya. ngopi juga kan. Jadi yang namanya gula itu gula rendah kalori itu kan kalian punya kan ya? Nutrifood punya kan ya? Yes, Di kita Tropicana ada, Muslim. betul, under Tropicana Sin kita ada alternatif gula yang rendah kalori. Itu juga bisa dipakai sebagai alternatif lebih sehat ketika berbuka, dimasukkan ke olahan-olahan minuman ataupun olahan-olahan pangan lainnya yang bisa memberikan sensasi manis tanpa misalkan kita takut kelebihan gulanya gitu. Karena kan tadi ada batasan gula yang harus kita waspadai. Ngomongin soal minum nih, ini ada pertanyaan dari Alvina. Mana sih yang Oke. lebih baik, minuman panas atau dingin sih? Oke, sebenarnya dua-duanya tuh nggak ada masalah ya, panas sama dingin. Cuman memang konteksnya gini, kalau kita ngomongin minum air putih, tujuannya untuk hidrasi atau untuk replacement cairan tubuh, kita anjurkan memang adalah minuman dengan suhu yang standar, suhu ruangan. Kenapa? Yang nggak terlalu dingin atau nggak terlalu panas. Gini, kalau kita ngomongin hidrasi, kita butuh pengganti cairan tubuh yang instan dan juga cepat. Artinya, kalau kita minumnya airnya dingin atau terlalu panas, volume air yang akan dikonsumsi itu kan lebih rendah. Biasanya kan Lebih kita rendah, kalau lebih minum air dikit dingin ya? lebih dikit ya, lebih dikit-dikit. Nyeruput kan ya? Karena kan nggak kaget kan mulutnya, lidahnya gitu kan kaget. Jadi biasanya ya akan pelan-pelan. Nah, alhasil jadinya tidak optimal replacement cairan tubuhnya. Jadi lebih bagus teman-teman yang misalkan lagi berbuka atau misalkan habis olahraga itu minumnya air dengan suhu yang biasa aja. Tapi kalau misalnya udah biasa minum air dingin dan juga bisa memang template-nya biasa-biasanya gitu minum air dingin bisa nggak masalah juga. Jadi nggak perlu dikhawatirin sih air dengan air panas itu sih gitu. Oke, jadi tadi itu kalau soal gula nih, aku bisa Ya. siasati dengan gula rendah kalori, kayak Tropicana Yes. Slim gitu ya. Yes. Aku bisa pakai itu. Nah, Tropicana Slim, kalau sekarang garam nih, soal garam, garam tuh 1 sendok teh itu kan dikit banget. Oke. Padahal kan Nah, di makanan-makanan kita kan isinya garam juga gitu. Bahkan orang Indonesia itu cenderung asin kadang-kadang. Gimana cara ngakalinya? Ya, oke, ini memang agak cukup challenging sih kalau garam tuh, karena gini, biasanya kalau kita konsumsi garam memang kalau di makanan-makanan yang biasa kita konsumsi itu biasanya dalam bentuk nggak cuma garam dapur ya Pak, tapi misalkan natrium tuh yang paling gampang tuh, kayak misalkan kita makan sambal atau makan cocolan, makan tertentu dengan cocolan, misalkan pakai saus, pakai kecap, itu kan sebenarnya kontribusi garamnya itu ada di natrium yang ada di dalam si pangan tersebut. Jadi atau bahkan kecap manis aja ada loh ya garamnya. Yes, justru malah kecap manis salah satu sumber garam yang Banyak kita loh. kadang-kadang nggak sadar ya. Kalau orang Indonesia itu memang ada penelitiannya juga nih di Malaysia. Jadi orang-orang di Asia Tenggara, orang-orang Melayu itu biasanya mengonsumsi asupan garamnya itu berlebihnya tuh bukan dari makanan kalengan. Kalau orang bule-bule kan biasanya dari makanan kalengan tuh. Tapi kalau orang Asia Tenggara biasanya justru dari tambahan kondimen, misalkan dari saus, kecap gitu, yang dia nggak sadar bahwa itu tuh adalah sumber natrium yang banyak ketika dikonsumsi. Nah, sebenarnya caranya tuh kalau lagi berbuka untuk waspada natrium itu gampang, Pak. Pertama, kalau misalkan kita mengonsumsi makanan-makanan yang diolah, itu bisa sebenarnya pengolahannya diganti garamnya dengan perbanyak herbs. Jadi kalau ibu-ibu yang masak nih, daripada nambahin garam yang banyak, itu lebih baik tambahin herbs, misalkan garlic atau tambahin lada, itu tuh bisa nge-enhance rasa asinnya. Atau nah kalau misalkan dari cara makannya, itu kan tadi kita ngomongin dari cara pengolahan. Nah kalau dari cara masaknya atau cara makannya, coba dikurangin cocolan-cocolan gitu. Jadi instead of kita misalkan tambahin lagi saus dan kecap, kita coba rasain rasa alami dan juga natural dari si makanannya itu sendiri gitu. Ya, sama satu Tapi lagi sih kalau cocolan tuh bisa yang kurang. enak.
Cocolan tuh yang ini ada yang komentar nih. Eh, aku kecap manis everyday. Casneza. Halo, Nah, kos. Aku ada ya. juga kecap kerupuk. Oke. Nah, ada sih yang kayak gitu. Nah, ada sih yang kayak gitu juga yang memang aduh nggak bisa nih kalau nggak pakai cocolan. Ada cara lain sih, Pak. Yaitu dengan pilih kondimennya yang lebih rendah garam. Ada kok beberapa alternatif. Kita Tropicana Asin juga punya kecap yang rendah garam. Atau yang Ah, misalkan teman-teman mau pilih makanan saus atau misalkan ya kondimen lain lah yang memang dia kandungan natriumnya lebih rendah gitu. Itu kalau misalkan memang aduh kayaknya harus banget nih pakai cocolan gitu. tuh Sama yang teman-teman memang pakai kecapnya Nutrifood. Aku udah pernah nyobain, enak banget. udah Jatuh ya. cinta. Hmm, Ya, jadi banget. dapat sensasi rasanya tuh kita mendapatkan pengalaman makan yang juga tidak mengurangi esensi dari si cocolannya itu tanpa kita terlalu khawatir asupan garam terlalu banyak gitu. Sama bisa juga sih sama teman-teman juga mengurangi makanan-makanan ringan kayak snack-snack yang kemasan gitu ya ketika di luar makan berbuka atau makan sahur, misalkan pengen nyemil-nyemil tuh. Nah, itu juga coba diwaspadai. Nggak apa-apa sebenarnya nyemil, tapi pilih yang jangan terlalu berlebihan, sama kalau bisa pilih alternatif yang memang cenderung garamnya lebih rendah. Oke. Ini balik lagi nih, ada yang nanya nih, Nini Juliani. Gula rendah kalori apa bisa dipakai untuk membuat kue ya? Oke, Bisa oh nggak? banyak yang nanya ya, menarik juga ya. Oke, nah Banyak nih pertanyaannya. sekalian ngabuburit ya nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita mau katakanlah kalau teman-teman yang suka masak, jadi gula rendah kalori di sini, gula rendah kalori Tropicana Slim itu juga bisa dikonsumsi dan juga bisa dipakai untuk pengolahan-pengolahan makanan-makanan yang memang membutuhkan rasa manis. Kayak misalkan tadi kue atau misalkan teman-teman bahkan kalau masak makanan lauk pun yang membutuhkan gula itu bisa pakai gula rendah kalori. Justru itu malah bisa mengurangi chance buat kita kelebihan gula dari makanan tersebut. Nggak apa-apa sih, bisa kok, bisa dipakai. Oke, aku pernah dikirimin sama Nutrifood tuh kue dan bahannya dari Tropicana Slim. Enak banget, nggak ada bedanya rasanya sama gula biasa ya. Ya, harusnya sih kalau misalkan teman-teman masaknya juga nggak ada perubahan dari komposisi lainnya, gitu cuman ganti gulanya ke gula rendah kalori Tropicana Slim, harusnya sih nggak akan ada perubahan rasa. Malah kita justru dengan volume yang lebih dikit itu rasa manisnya bisa lebih kuat gitu tanpa kita khawatir kelebihan kalori dan kelebihan gula. Sebelum aku lanjut ke gula, garam, lemak, ini ada pertanyaan nih dari Dewi Pramono. Hai Dewi, Oke. bagaimana cara pengaturan menu sehat saat puasa ini? Jadi mau yang konkret nih, Jis. Kayak apa Oke. ngaturnya? Apakah Nutrifood ada menu sehat? Gitu. Oke. Pengaturan menu ya, terutama ya buat yang lemak atau general nih Pak pengennya. Kayaknya ini yang general ya. Oh, yang general. Oke. Kalau untuk yang general sebenarnya balik lagi sih ingat waspada terkait gula, garam dan lemak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin menu langsung nih pilihan lauk pauk atau misalkan mau makan apa itu aku bisa teman-teman juga bisa cari insight di kita di Tropicana Slim ada websitenya, atau teman-teman follow Instagram Tropicana Slim juga di dalamnya tuh ada resep-resep inspirasi, resep-resep sehat yang bisa teman-teman coba untuk ikutin, terutama yang ibu-ibu nih yang suka masak sambil nunggu buka, misalkan mau eksperimen nih makanan yang memang bisa disajikan tapi ternyata versi sehatnya itu bisa teman-teman buka juga di websitenya Tropicana Slim atau di YouTube-nya Tropicana Slim. Itu kita sharing beberapa resep-resep sehat yang terkadang aku juga pribadi tuh cukup bikin amazing. Kayak gini, misalkan waktu sempat teman-teman tahu mango sticky rice kan? Mango sticky rice itu kan pakai Tahu santan tuh. Thailand. Ya, Thailand itu kan enak juga tuh buat takjil. Nah, biasanya kan dia pakai santan tuh. Nah, santannya itu kan biasanya kita kalau makan santan tuh kan agak worry terkait dengan kandungan lemaknya. Nah, kita ganti santannya pakai santan rendah lemaknya Tropicana Slim, dan ternyata tetap enak dan juga kita nggak perlu worry terhadap si kelebihan lemaknya gitu. Atau pernah juga waktu itu kita bikin makanan tumisan yang minyaknya kita ganti pakai minyak yang sehat dari Tropicana Slim. Teman-teman bisa pilih sih kalau untuk inspirasi menu-menu ada banyak banget, bisa Oh, jadi kalian tuh eksperimen. punya minyak, punya juga santan ya. Dan aku pernah nyobain tuh kan kepingin banget es serut gitu ya. Aku kasihin Ya.
eh, susu kental manisnya Tropicana Slim, rasanya juga nggak ada Oke. beda, enak banget juga. Ya, kalau memang pas puasa gini yang beberapa yang bisa kita olah dipadu-padankan dengan olahan-olahan yang cocok dengan makanan tajil atau makan berbuka itu memang adalah santan. Karena kan kita ketika berpuasa tuh biasanya olahan yang mengandung santan tuh cukup banyak tuh Pak. Kayak kolak aja ada santannya gitu ya. Terus lauknya juga santannya juga kadang-kadang suka banyak tuh dari mulai gulai gitu. Terus soto Betawi misalkan itu kan butuh santan yang juga cenderung kita khawatir lemaknya berlebih. Itu selain santan juga kita punya yang tadi topping kental manis. Itu adalah pengganti creamer atau pengganti yang tadi SKM itu ya. Kita biasa panggilnya sekarang itu adalah creamer kental manis, bukan susu kental manis. Nah, Oke, soalnya itu bukan susu sih sebenarnya ya. Tapi iya kan utama lebih banyaknya memang gula. Nah, jadi kita gula. punya alternatif pengganti itu, yaitu dengan si topping kental manis, yang mana itu tuh bebas gula. Itu benar-benar bebas gula, sugar free. Ini Jadi ada pertanyaan dari agak amazed kan? Ya. Mbak Rini Saja. Emang perbandingan kalori di gula biasa dengan yang di Tropicana Slim itu kayak apa sih perbedaannya? Wah, wah, ini mbaknya kayaknya aware banget nih perhitungan kalori ya. Diet supaya nggak membesar. Ini sebagai analogi, jadi biar kebayangnya juga lebih gampang ya. Karena kalau kita ngomongin bandingin hitungan kalori, mungkin teman-teman nggak kebayang. Tapi ini contohnya gini aja. Kalau kita ngomongin hitungan kalorinya, satu sendok makan gula itu kalori bisa sampai 15 kalori. Tergantung sih sendoknya apa, yang muncung atau yang apa nggak muncung ya gitu, yang Yang datar flat gitu ya. ya, yang Rata. flat ya. Ya, rata-rata lah satu sendok gula itu bisa 15 sampai 17 kalori. Nah, kalau kita ngomongin minuman itu kayak misalkan nih teh manis. Teh manis satu gelas itu kan gulanya tuh bisa 1 sampai 2 Pak. Jadi let's say misalkan kita ngomonginnya rata-ratanya aja. Kita ngomongin kalau misalkan orang bikin teh manis gulanya 1,5 sendok makan. Berarti kan kalorinya sekitar 20 tuh, 20 sampai 22 kalori lah. Nah, sedangkan kalau kita pakai satu sachet Tropicana Slim Sweetener itu tuh kalau misalkan teman-teman pakainya yang klasik itu tuh kalorinya tuh sangat rendah, bisa cuma 5 kalori gitu. Bahkan kalau Oh teman-teman wow, pakai jauh yang banget ya. betul, bahkan teman-teman kalau misalkan pakai yang diabetes, yang varian yang pita biru tuh bisa sampai 0 kalori gitu. Jadi Oh jauh banget wow. perbandingannya dengan rasa manis yang sama gitu. Jadi ya buat teman-teman yang memang sweet tooth, yang memang susah buat atau pengen coba untuk lebih mindful ketika makan atau minum, yang lebih aware terhadap kandungan gula garam lemaknya, sangat worth it banget buat di replace alternatif si pemanisnya tadi. Banget, Dis. Kayaknya sebentar lagi aku juga ganti nih. Aku pakai sih Tropicana Slim, tapi kan nggak reguler juga ya. Bahkan aku itu mau feel good gitu, karena kan aku kerjanya ngopi kan sore-sore itu kalau di kantor ya. Aku Ya, ganti ya, ya. dengan coffee-nya Tropicana Slim, dari Ya, kalau Nutrifood misal, white coffee-nya. Terus ya, kemudian ada macam-macam tuh yang kopi durian segala macam itu. Jadi aku menikmati tapi nggak berasa berdosa gitu. ya, ya. Kita memang ini sih Pak, maksudnya kita coba untuk selalu kasih alternatif yang lebih sehat buat teman-teman, biar teman-teman tuh bisa tetap sehat, tapi tetap merasakan enaknya hidup sehat gitu. Jadi kan karena kan mindset orang-orang tuh merasa kayak, aduh sehat tuh kok tersiksa sih, serba nggak enak, mau makan apa, nggak boleh, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi di sini kita justru malah kasih alternatif sehat, tapi tetap tasty dan enak gitu. Bener, Nutrifood itu udah menyelamatkan aku terhadap kesukaanku ngopi sore-sore dan nggak merasa berdosa, tapi enak banget. Sampai aku stok itu nggak cuma di kantor, tapi di rumah juga sih. Oh ya, Oke, bagus lah ini Pak. ada pertanyaan dari Yardi. Gula rendah kalori itu ada batasannya nggak, sehari itu konsumsinya berapa banyak? Oke, kalau untuk batasan ada batasannya, tapi memang sangat kalau bisa kita compare lagi sama gula pasir tadi ya, batasannya itu sangat jauh dibandingkan batasan dari si sangat jauh untuk kemungkinan bisa kita lewatin dibandingkan si batasan gula tadi yang hanya 4 sendok makan sehari gitu. Katakanlah kalau teman-teman berat badannya 60 kg itu mungkin di sini ada yang lebih atau yang kurang. Ini aku kasih analogi lagi biar gampang ya nanti buat teman-teman juga kebayangnya kayak gimana. Jadi kalau buat yang berat badannya tuh 60 kg, itu teman-teman tuh baru dikatakan berlebihan
berlebih mengonsumsi sweetener Tropicana Slim kalau udah konsumsi satu hari itu lebih dari 55 sachet. Yang mana 55 sachet. ya, yang mana itu tuh sama Itu mah kebangetan. itu tuh peluang untuk kelewatnya tuh sangat kecil gitu loh. Aku aja pribadi kalau konsumsi, apalagi lagi puasa ya, ganti buat di teh manis sama di sirup, sama di beberapa minuman bersirup, itu kan sebenarnya cuma 3 sampai 4 lah maksimal sehari. Jadi kalau kita ngomongin tadi batasnya sehari itu 55 sachet tuh jauh banget dibandingkan yang tadi gula pasir tuh hanya 4 sendok makan batasannya sehari. Satu sachet tuh udah manis banget loh sebetulnya buat aku. Udah cukup Ya sih. sama sih Pak. Terutama buat kita Oke, yang ini ada pertanyaan dari Pak Ik. Selamat sore Pak Ik. Untuk jangka panjang nih penggunaan sediaannya Nutrifood baik gula, garam maupun minyak itu untuk jangka panjang ada side effect-nya nggak sih? Oke, side effect-nya adalah hidup sehat Pak. Keren. Nggak, bercanda. Tapi benar serius sih. Jadi di sini kalau kita ngomongin konsumsi jangka panjang tidak ada side effect-nya. Justru dengan kita bisa mengonsumsi produk-produk Tropicana Slim yang bisa sebagai esensinya menggantikan alternatif makanan yang cenderung lebih tidak sehat atau cenderung lebih tinggi gula, garam, dan lemak, itu bisa menyelamatkan kita dari resiko penyakit-penyakit degeneratif dan penyakit kronis di masa depan gitu Pak. Jadi memang efek utamanya adalah untuk hidup yang lebih sehat sih. Jadi justru kalau aku anjurin buat yang nggak bisa kontrol nih pola makannya, ya sangat dianjurkan untuk bisa mengonsumsi produk-produk Tropicana Slim sebagai alternatif mengganti makanan sehari-hari. Oke. Ini ngelanjutin dari pertanyaannya Bapak Ikmi. Mbak Penny Binarwati, halo Mbak Penny, apa kabar? Oke, kalau yang namanya sweetener itu akan ada side effect-nya nggak? Setauku, pemanis buatan kan pakai aspartam. Dan aspartam itu katanya nggak bagus buat tubuh. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin di produk-produk yang Tropicana Slim, jadi kita harus mungkin mindset-nya di awal kita coba lihat dulu bahwa pemanis buatan itu sendiri, kita lihat dulu yaitu apakah memang pemanis yang food grade dan juga sudah approved dan juga diizinkan dan juga aman sebagai pemanis berdasarkan lembaga-lembaga kesehatan dari misalkan dari kalau di Indonesia kita punya Badan POM, di Amerika ada FDA, di Eropa ada EFSA gitu ya. Nah, kalau memang itu pemanis tersebut sudah ibaratnya lolos sebagai bahan yang memang aman dikonsumsi oleh badan kesehatan tadi, harusnya kita cukup percaya dan juga kita ya aman lah untuk dikonsumsi. Nah, kebetulan sendiri memang Tropicana Slim semua bahan-bahannya itu sudah approval by semua badan kesehatan yang ada di dunia yang besar-besar lah ya. Nah, kalau kita ngomongin tadi bahannya sendiri, Tropicana Slim kita so far produk-produknya itu bahan-bahan utamanya adalah sorbitol dan juga sucralose, yang mana kalau kita ngomongin sorbitol itu esensinya itu atau bahan utamanya itu adalah pati jagung, yang which is sebenarnya aman buat dikonsumsi, sangat aman untuk dikonsumsi. Karena tumbuh-tumbuhan ya. Betul, dari pati jagung. Nah, kalau si sucralose itu bahan utamanya dia dari mirip kayak sukrosa dari gula tebu, cuman dia dengan proses yang berbeda sehingga menghasilkan zat yang kandungan kalorinya jauh lebih rendah daripada sukrosa atau gula pasir. Gitu. Kalian kan juga punya gula yang dari apa sih, daun stevia ya? Ya, kita juga punya memang pemanis yang bahannya tuh bahkan adalah bahan yang organik, yaitu si pemanis stevia. Gitu. Kalau teman-teman tahu daun stevia, biasanya kalau orang Indonesia itu manggilnya tuh daun gula ya. Ada yang manggilnya daun gula, ada yang manggilnya daun manis. Nah, si stevia ini kita juga ada produk yang memang berbahan dasar daun stevia, namanya itu Tropicana Slim stevia. Itu juga aman untuk dikonsumsi. Ya. Ya. Oke, tadi keputus, lanjut nih. Lemak. Gimana nih? 5 sendok makan ya sehari? Untuk lemak 5 sendok makan, betul. Cuman kan kalau kita makan rendang atau apa gitu kan, semuanya itu kan lemak-lemak terus santan semua. Gimana tuh cara tipsnya? Oke. Apalagi mendekati Lebaran nih Pak. Banget. Siapa nih yang udah mulai bikin list nih Lebaran masaknya apa gitu ya? Apalagi sekarang kan lagi PSBB nih, di rumah aja, jangan sampai nanti stok buat pengunjung rumah karena nggak pada berkunjung, dia makan habis nih di Habis sendiri. di rumah habis sendiri. Jadi
Jadi ya tipsnya kalau lemak itu sebenarnya memang kita butuh lemak sih sebagai seorang manusia gitu ya, kita butuh zat gizi lemak sehari-hari. Tapi ingat bahwa lemak itu berbeda dengan zat gizi lainnya, dia tuh punya kandungan kalori yang lebih tinggi dibanding karbohidrat, protein gitu ya. Jadi harus dibatasi tuh konsumsinya. Makanya kalau di anjuran yang tadi aku bilang, anjuran lemak itu kan 5 sendok makan sehari atau 67 gram lah. Nah, caranya gimana sih untuk bisa membatasi asupan lemak ini? Teman-teman sebenarnya kalau mau kira-kira nih, kayak yang suka makan gorengan gitu ya, contohnya, kira-kira aja lah satu gorengan itu yang ukurannya standar ya, ukuran sebesar kepalan tangan segini, itu 1 sendok makan minyak. Jadi kalau misalkan makan makanan yang digoreng, ukuran sebesar gini, sekitar 5 buah sehari, ya bisa jadi lemaknya udah berlebih. Jadi kalau misalnya bisa ngitung, kira-kirain seperti itu aja gitu ya. Jadi Apalagi kalau kita beli ya. ya, Apalagi kalau kita beli. ya kalau beli belum tentu juga lemaknya itu lemak yang bagus ya, apalagi kayak kita ngomongin minyak di gorengan gitu kan, bisa jadi minyaknya tuh hitam gitu ya, udah dipakai berkali-kali gitu. Dan satu lagi mungkin buat teman-teman, kalau untuk lemak ini yang perlu diperhatikan adalah sumber lemaknya, pilih lemak yang sehat gitu. Kayak gini, misalkan lemak sehat itu apa sih? Contohnya misalkan teman-teman makan ikan, alpukat, kacang-kacangan gitu ya. Justru lebih bagus kita perbanyak lemak sehatnya. Jadi dari jatah 5 sendok makan itu bisa dibilang 4 sendok makannya adalah konsumsi lemak sehat, 1 sendok makannya adalah konsumsi untuk yang toleransi lemak yang buruk gitu. Jadi kalau misalkan sehari makan 1 gorengan aja itu harusnya masih nggak apa-apa sih. Itu kan kalau kita masak di rumah ya. Kalau yang kos-kosan tuh gimana ya ceritanya? Kan mereka mesti beli di luar kadang-kadang. Gimana cara ngaturnya? Oke, kalau yang makan di luar, ya challenging juga sih Pak. Mungkin sekarang lebih memungkinkannya lebih ke orang yang pesen makanan delivery kali ya. Buat yang suka makan delivery, coba kalau misalkan sekali-kali misalkan suka makan ayam, pilih variasinya tuh jangan yang digoreng terus. Misalkan ayamnya sekali-kali ayam panggang, ayam presto, atau ayam bakar, ayam malasan gitu ya. Mungkin karena banyak ya, apalagi kalau sekarang kita ngomongin food stall gitu ya, atau penjajahan makanan di online itu kan banyak banget, kita bisa milih berbagai macam variasi. Ya sesekali kita ganti opsinya ke jangan yang gorengan, sama sebenarnya itu worth it banget buat dicoba gitu. Salah satu mungkin tips buat teman-teman yang suka order delivery. Oke, jadi tipsnya tuh milih-milih ya. Pilih variasi Kita lain mesti ya. pintar milihnya. Jangan yang digoreng terus, betul. Bis, ngomong-ngomong soal puasa nih. Yes. Kalau misalnya aku puasa, terus aku mau, ini kan mumpung puasa ya, sekalian gua diet gitu. Oke. Oke nggak? Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui ya. Ya. Jadi sekalian puasa, sekalian buat diet. Ini sebenarnya adalah bisa dibilang cara atau mindset yang cukup memotivasi sih Pak. Jadi cukup positif jadinya. Jadi bisa dibilang ya nanti ibadahnya jadi lebih optimal gitu, tapi tanpa mengurangi esensi ibadahnya ya. Dan juga teman-teman bisa coba untuk lebih punya badan yang lebih bagus, yang lebih ideal gitu. Nggak apa-apa, asalkan yang tadi sebenarnya caranya sih. Asalkan caranya itu. Makanya kita kalau ngomongin yang tadi 3 resolusi tadi, yang aku bilang food resolution, exercise resolution, sama mindset resolution, 3 ini harus jalan ketika teman-teman menjalankan puasa sambil ibaratnya teman-teman mau diet. Supaya apa? Supaya nanti dietnya itu nggak yoyo, nggak cuma diet pada saat puasa aja, setelah puasa selesai naik lagi. Atau misalkan pada saat puasa diet tapi dietnya tuh yang nggak sehat gitu. Jadi tetap aja sih 3 resolution ini harus dijalankan, yang pola makan, olahraga, dan juga mindsetnya gitu. Terutama gini sih, kalau lagi puasa kan, ya kalau ikut puasa kan kadang-kadang kita cenderung jadinya kayak makannya jadi udah makannya misalkan teman-teman berkurang, terus kualitasnya tuh buruk gitu. Jadi kan yang penting di sini adalah kita ngomongin kualitas bukan kuantitas. Jadi kualitas pada saat kita makan lauk pauk di berbuka ataupun sahur itu yang perlu diperhatikan. Nah ketika orang tersebut diet, mindsetnya kan makannya dikit aja, nggak perlu diperhatiin, jadi makannya alhasil kualitasnya pun buruk, dan yang ada malah jadi sakit gitu. Nah, diet itu kan asosiasinya dengan either makanannya didikitin, lebih sedikit, atau kita milih-milih makanan nih. Aku nggak makan ini gitu. Nah, kalau lagi puasa,
itu juga sama gitu. Boleh nggak sih aku milih, wah aku nggak makan karbohidrat, aku nggak makan nasi nih misalnya. Masih bisa nggak Ya, sih itu dilakukan? oke, intinya kalau misalkan mau picky eater atau misalkan mau picky eating itu jangan sampai mengurangi atau menghilangkan. Kalau mengurangi nggak apa-apa, tapi jangan sampai menghilangkan satu atau beberapa jenis makronutrien utama. Contohnya apa sih makronutrien itu? Karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi tiga itu harus tetap ada, Pak. Jadi jangan sampai, kalaupun mau picky itu jangan sampai benar-benar dihilangin. Harus tetap ada. Cuman kita ngomongin porsi di sini. Makanya tadi aku bilang kualitas itu udah kayak gimana sih? Misalkan kalau ditanya kualitas, contohnya misalkan kita ngomongin satu piring, makan dalam satu piring itu sebisa mungkin bagi 4 itu karbohidratnya cuma seperempat aja. Terus protein lauk pauk bersumber protein dan juga sumber lemak itu seperempat juga. Nah, seperempatnya lagi sayuran dan seperempatnya lagi buah. Itu yang kita ngomongin sebagai kualitas yang dianjurkan gitu. Jadi bukan ngomongin terkait, oh saya mau menghilangkan karbo, nggak boleh kayak gitu. Tetap harus ada karbohidrat, tapi porsinya yang harus dilihat supaya kualitas makanan tetap terjaga gitu. Atau diganti kali ya, Jis ya. Misalnya kayak aku biasanya makan nasi, aku ganti dengan kentang itu kan karbohidrat juga kan. Dan kalau Yes, kentang tuh kan aku nggak mungkin makan sepiring kayak gitu kan, gue nggak bakal habis. kansnya lebih kecil ya untuk memakan alternatif pengganti nasi, misalkan ubi, kentang, dibandingkan makan nasi. Ya boleh juga sih kalau bisa kayak gitu Pak, tapi jangan sampai Atau udah nasi terbiasa merah kan makan, lebih seret makannya ya. atau ganti nasi merah itu juga bagus, tapi jangan sampai kayak tadi udah terbiasa tapi nggak aware bahwa porsinya itu yang harus diperhatikan. Alhasil makan kentang karena udah biasa, jadi ya tetap aja jadi banyak lagi juga. Jadi Jadi banyak tetap harus lagi. ya jadi tetap harus ada juga, ingat bahwa ada porsi yang perlu diperhatikan. Jadi variasi itu lebih ke pengganti variasi itu lebih ke supaya nggak bosan aja sih Pak, supaya kita lebih bisa menjalankan pola makan yang sehat dengan cara yang fun sih, lebih ke situ sih. Oke. Eh, Mana yang lebih dulu dimakan ya? Eh, Makan buah dengan nasi atau kentang, atau sebaliknya makan dulu makan besar dulu baru makan buah? Oke, nah ini juga sering banyak nih pertanyaan Pak. Menarik sih kalau kalau aku bilang ya, karena orang Indonesia itu satu sisi kalau ada, aku pernah lihat di penelitian di Riskesdas tahun 2018, satu sisi asupan buah-buahan dan sayur itu sangat rendah orang Indonesia tuh, tapi mereka tuh cukup concern ini buah tuh apakah mau di awal atau di akhir ya. Jadi pertimbangannya tuh lumayan lumayan sangat dipikirkan gitu. Tapi untuk makan buahnya itu sebenarnya jarang orang Indonesia tuh. Jadi agak menariknya di situ. Nah sekarang kalau misalkan ada yang sampai nanya atau cukup aware ya dengan hal tersebut, ya bagus berarti kan, lebih bagus makan buahnya tuh di awal atau di akhir sih. Kalau kita ngomongin dari asupan kalori dan juga kontrol pola makan yang tidak berlebihan, makan buah di awal itu ada benefit, kita bisa lebih merasa kenyang. Jadi alhasil ketika kita makan buah duluan di awal yang kalorinya notabene lebih rendah dibandingkan makanan utama, itu bikin, dan dia juga mengandung fiber ya, dietary fiber yang memberikan sensasi kenyang. Alhasil ketika kita makan makanan utama itu cenderung akan lebih tidak banyak dibandingkan kalau kita makan utama dulu baru makan buah gitu, yang ada malah jadi kalorinya lebih banyak. Jadi kalau kita ngomongin dari asupan kontrol kalori, lebih bagus sebenarnya di awal gitu. Kalau kita mau konsumsi buah-buahan pada saat makan gitu. Sama kalau misalkan kita buka puasa juga kan pas tajil dianjurkan memang yang manis-manis dulu ya, salah satunya adalah buah-buahan gitu. Oke, oke, oke. Ya, Tadi kan kita udah ngomongin soal makanan ya, udah ngomongin soal makanan. ya, Soal yang resolusi exercise-nya pertama ya. gimana ya? Untuk pola olahraga berarti apa ya? Hmm. Ya, untuk yang resolusi kedua, resolusi aktivitas fisik atau olahraga, itu juga pada saat puasa, terutama lagi COVID nih, kita juga harus tetap sih menjaga aktivitas fisik kita untuk tetap tetap aktif lah berolahraga. Ini sebenarnya saya juga rencananya di 4:30 nih mau yoga nih di Nutrivo, kan kita ada rutin ya, walaupun work from home kita tetap Pak rutin di Nutrivo itu olahraga terjadwal seminggu. Untuk di momen lagi wabah gini, lagi work from home ini, kita seminggu 3 kali rutin, Senin, Rabu, sama Kamis nih. Kebetulan nih hari ini setelah 5 harusnya kita ada kelas yoga. Jadi kalau misalkan resolusi olahraga itu gimana, sebenarnya kan olahraga pada saat corona itu memang ada notnya ya, termasuk ketika puasa juga. Jadi ini harus mungkin teman-teman bisa ingat-ingat bahwa pertama
ketika olahraga di waktu puasa itu pastiin olahraganya itu di jam-jam yang memang tidak mengganggu waktu berpuasa. Contohnya apa sih? Misalkan olahraga di jam 10 pagi atau jam 12 siang itu sangat tidak disarankan karena kan nantinya teman-teman akan merasa lebih haus. Terus teman-teman juga akan Lemas. merasa lemas itu alhasil jadinya puasanya ada yang sampai batal itu jangan sampai ya. So kalau misalnya mau olahraga tetap olahragakan di jam-jam dekat berbuka, misalkan jam 4, setengah 5 itu adalah waktu ideal untuk teman-teman berolahraga pada saat puasa. Nah, tambahannya lagi, ketika lagi wabah pandemik ini, kalau misalkan teman-teman olahraga itu sebisa mungkin intensitasnya jangan yang terlalu tinggi. Intensitasnya yang moderat aja, intensitas sedang. Jadi kalau misalkan teman-teman olahraga tuh contohnya kalau lagi olahraga jangan sampai yang benar-benar ngos-ngosan sampai yang nggak bisa ngomong, itu udah terengah-engah tuh udah intensitasnya udah sangat tinggi, udah tinggi. Kalau bisa sampai intensitasnya itu yang sedang aja, jadi masih bisa ngomong walaupun agak terpenggal, tapi belum sampai yang ngos-ngosan banget gitu. Bis, kalau olahraganya malam setelah makan gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa juga, cuman memang kalau olahraga habis buka itu cenderung kejadian terlaksananya akan chance-nya akan lebih kecil sih Pak. Kenapa? Karena orang cenderung habis makan itu mager, terus orang ngantuk habis makan tuh biasanya. Dan tambahan lagi kan tergabung bakalan gabung sama aktivitas sholat tarawih. Jadi mungkin buat Ah, bagian iya benar. juga akan takutnya mengganggu jadwal sholat tarawih. Jadinya ya alhasil jadi gak berolahraga sih biasanya kalau yang ngagendain di malam-malam pas lagi puasa gitu. Oke, Dis, ini ada pertanyaan dari R. Destianto. Persentase asupan makanan manis dan makanan asin berapa ya sebelum berbuka puasa? Maksudnya, Buat eh, tajil gitu kali ya. iya kali ya, sebelum makan bener gitu kali ya. Ya, buat tajil kali ya, buat tajil sebelum makan makanan utama. Sebenarnya nggak ada. Kita sebenarnya kalau di nutrisi itu nggak ada panduannya harus berapa persentase atau rasio perbandingan makanan manis dan asin, terutama misalkan buat cemilan atau buat tajil gitu ya. Sebenarnya nggak ada rasionya. Cuman kalau kita ngomongin kebutuhan ketika berpuasa, ketika berbuka itu memang lebih diutamakan adalah makanan-makanan yang manis gitu. Karena kan memang dibutuhkan energi fuel yang memang gampang untuk diolah di metabolisme sehingga teman-teman bisa mendapatkan energi secara cepat gitu. Jadi memang lebih diutamakan sih yang manis. Cuman nggak ada sih proporsi rasionya harus berapa banding berapa sama yang asin. Oke, ini udah diingetin nih, waktunya kurang 3 menit. Oke, yang terakhir tadi nggak kerasa kan ya? Iya. Yang terakhir tadi ini spirit nih gimana nih? Dari segi mindset ya. mindset, Betul. Nah, mungkin tadi teman-teman juga banyak tuh yang komen, ini sebenarnya masalahnya lebih di psikologinya ya, lebih di pola sudut pandangnya. Benar sih, memang kalau kita jalanin semuanya pola hidup sehat ini dengan mindset yang bahwa pola hidup sehat itu adalah beban, itu mungkin teman-teman jadinya nggak akan long last nih perubahannya. Justru kalau di sini, saya anjurkan ketika kita mau coba resolusi lebih sehat ketika berpuasa, lakukannya itu benar-benar yang sedikit-sedikit tapi konsisten gitu. Jadi misalkan nih, biasanya sih aku makan berbuka itu selalu ada gorengan 2 biji. Nah sekarang tuh misalkan tetap ada gorengan, tapi gorengannya 1 aja. Yang kayak gitu, jadi lebih realistis, terus lebih lebih realistis dan lebih bisa konsisten dibandingkan misalkan yang biasanya makan gorengan 2, pas buka puasa harus makannya itu ubi rebus atau pisang rebus yang jauh banget perbandingannya. Teman-teman juga mungkin akan jadinya yang ada malah katarsis, yang ada malah emosi gitu. Terus jadinya ke saudaranya, ke orang di rumah senggol bacok, ini lagi diet gitu. Padahal sebenarnya harusnya kan jadinya lebih fun gitu. Itu mungkin lebih ke yang mindset prosesnya lebih ke situ. Sama satunya lagi adalah perhatiin juga pola tidur sama pola stres. Kayak misalkan nih ketika puasa kan pola tidur akan berubah nih Pak. Misalkan kita atau ibu-ibunya ya gitu yang suka masak nggak biasa bangun jam 3, jadi pas puasa harus bangun jam 3 gitu ya buat masak dan lain-lain. Nah ini sebenarnya yang harus coba untuk disiasatin. Jadi ketika berpuasa pun tidur tuh harus seharinya itu 7-8 jam. Jadi kalau bisa dari tidur siang untuk penggantinya power nap ya, atau tidurnya lebih awal gitu sih. Siap. Ini pertanyaan terakhir nih, exercise itu berapa lama dalam sehari sih maksimumnya? Oh ya, Berapa kalau lama anjuran maksimum per hari?
kita kalau pakai patokan dari American Heart Association, anjurannya itu kan seminggu adalah 150 menit untuk exercise yang apa sih intensitasnya moderate. Nah, kalau kita bagi jadi per hari, itu biasanya 150 menit itu saya gampangnya itu adalah 30 menit per 5 hari. Gitu. Jadi sekitar 30 menit per Jadi 5 setengah hari. jam sehari aja cukup sih ya? Ya, jadi sekitar setengah jam sehari aja udah cukup sih gitu. Nah kalau misalkan nggak bisa, ada yang nggak bisa tuh saya kalau rutin sehari nggak bisa, ya nggak apa-apa sih. Yang penting anjurannya itu 150 menit per minggu gitu. Yang penting dan yang penting konsisten sih. Oke, Dis, ini waktunya udah habis. Terima kasih banyak jadi tamu di Income Associates. Ini ada permintaan, Kak, save dong live-nya. Soalnya baru datang, ya pasti di save. Kalian bisa ngeliat di IG story-nya Income Associates, dan kami akan save ini masukin di YouTube-nya Income. Jadi teman-teman masih bisa lihat lagi dan lihat lagi. Oke, teman-teman, tadi cuma nyimpulin aja. Jadi selama puasa ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pola makannya perlu diperhatikan, juga aktivitas fisiknya perlu diperhatikan, dan jangan lupa sudut pandangnya itu mesti positif juga dan mesti benar juga, sehingga kita bisa berpuasa dengan baik ya. Oke, teman-teman akan diumumkan pemenangnya. Anda akan di DM satu-satu nih lewat DM. Jadi tunggu aja. Gimana caranya juga tunggu aja. Terima kasih banyak teman-teman. Minggu depan kita akan lebih seru lagi karena kita akan ngomongin soal investasi melalui emas. Dan hadiahnya akan ada emas. Akan emas. Kalau nggak salah sih hadiah pertamanya itu emas 1 gram. Gitu. Jadi akan menarik sekali. Ikuti terus IMA Afternoon Talk setiap hari Rabu jam 15.30. Dan untuk Aldis, terima kasih banyak. Selamat yoga habis ini. Bentar lagi Aldis, yoganya. Kita pamit dulu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Ya.